Hai guys, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum. Channel yang memberikan informasi, edukasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Karena di channel ini dunia hukum akan dilihat lebih dekat. Jika pada video sebelumnya, kami telah membahas dalam playlist hukum pidana tentang hukum menyebar foto atau video korban musibah, maka pada saat ini, berdasarkan pertanyaan yang kami terima dalam kolom komentar, kami akan membahas tentang cara menentukan batas usia dewasa. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih bagi pemirsa yang telah mengunjungi channel YouTube kami dan oleh karena konten ini berkaitan dengan aturan yang berhubungan dengan peristiwa hukum yang banyak terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan kepada setiap pemirsa agar menonton video ini sampai habis, agar tidak keliru dalam memahaminya. Kami akan menjelaskannya secara lengkap dengan dasar hukum yang jelas dan ingat, ini ditonton secara gratis. Baiklah langsung saja, kata dewasa tentu tidak asing di telinga kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kata dewasa digunakan untuk membagi kelompok usia. Misalnya, dalam menentukan tarif transportasi pesawat, untuk yang dewasa diharuskan membayar tarif penuh, sedangkan untuk anak-anak membayar dengan tarif tertentu. Selanjutnya dalam dunia hukum, batas usia dewasa digunakan untuk menentukan kecakapan seorang dalam melakukan perbuatan hukum. Tentu dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah mengalami peristiwa yang membuat kita harus mengerti batas usia dewasa secara hukum. Misalnya, apakah seorang penyanyi yang berusia 17 tahun dapat menandatangani kontrak rekaman? Atau, apakah seorang pelajar SD yang berusia 10 tahun dapat diproses secara hukum karena memukul teman sekolahnya sampai luka berat? Secara luas, kata dewasa juga digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang dengan pemikiran yang sudah matang. Penggunaan oleh masyarakat tersebut sejalan dengan pengertian dewasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kurung KBBI. Dewasa diartikan sebagai 1. Sampai umur akil baligh dalam kurung bukan kanak-kanak atau remaja lagi. 2. Telah mencapai kematangan kelamin. 3. Matang dalam kurung tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya. Menggunakan definisi KBBI tersebut, selain berkaitan dengan kematangan pikiran, dewasa juga diartikan sebagai fase pertumbuhan manusia setelah remaja dan mencapai kematangan kelamin. Artinya, sebagai fase pertumbuhan, umumnya menjadi dewasa tidak dapat dihindari. Dalam konteks kematangan pikiran, pertumbuhan fisik, dan pencapaian kematangan kelamin tidak serta-merta membuat seseorang matang dalam pikiran. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara, batas usia dewasa kita diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah ulasan beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang menyebutkan batas usia dewasa maupun yang memberikan batasan usia untuk menentukan kecakapan hukum dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Pertama, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya. Kedua, Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ketiga, yang berkaitan dengan bidang pertanahan adalah Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 SEI 2015 tentang batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan menetapkan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin. Keempat, Pasal 145 Ayat 1 Reglemen Indonesia yang diperbaharui HIR, mengatur untuk dapat menjadi saksi, seseorang harus sudah berusia 15 tahun. Kelima, Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Selain dalam lapangan hukum keperdataan, batas usia dewasa juga diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang lapangan hukum administrasi dan hukum pidana yaitu: Pertama,
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mendefinisikan pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah garis miring pernah kawin. Kedua, Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila telah berumur 17 tahun atau sudah garis miring pernah kawin. Ketiga, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan penduduk warga negara Indonesia adalah orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki IKTP. Keempat, Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan, anak didik pemasyarakatan adalah a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. B. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. C. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Kelima, Pasal 1 Angka 3, Angka 4, dan Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan garis miring atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan garis miring atau dialaminya sendiri. Keenam, Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Ketujuh, Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi menyebutkan, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Kedelapan, Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang diulas di atas adalah beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas usia dewasa maupun kecakapan melakukan perbuatan hukum. Sejumlah peraturan menggunakan batas usia 18 tahun, lainnya menggunakan 17 tahun maupun 21 tahun. Yang jadi pertanyaan manakah yang harus digunakan? Dalam kita menentukan batasan usia dewasa, tergantung dari penggunaannya. Misalnya untuk menentukan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum perdata, tentu harus mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu 21 tahun sedangkan untuk menentukan batas usia kawin adalah harus mengacu pada Undang-Undang Perkawinan yaitu minimal 19 tahun. Begitu juga halnya untuk menentukan batas usia dewasa bagi seseorang yang melakukan tindak pidana, harus mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu belum berumur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebutkan, penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan dalam kurung kasuistis. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya. Karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada tanggapan atau ingin berbagi pendapat menyangkut konten saat ini bahkan ada persoalan hukum yang ingin ditanyakan, silahkan dimasukkan dalam kolom komentar.
kami akan berupaya menanggapinya dan memberi jalan keluar menurut sudut pandang hukum. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.